Alhamdulillah, Alhamdulillah arsala rasuluhu bidunil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala dan bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridullah birridu walidaini subtillah wa subtil walidaini. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah kita tidak henti-hentinya selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat, kasih sayang dan cinta Allah kepada kita semua, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa menyempatkan diri untuk hadir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan salam beriringkan sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali dan 10 kali maghfirah dan ampunan. Di atas mimbar yang mulia ini, di sini khatib berwasiat kepada jemaah dan terutama untuk diri sendiri. Marilah kita selalu tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Dan adapun judul khutbah pada hari ini yaitu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya tentunya selalu kita panjatkan dalam setiap saat dan setiap saat. Begitupun juga cinta kepada kita, kepada orang tua kita. Kita selalu hadirkan dan kita selalu muliakan orang tua kita dengan berbuat baik dan mendoakan yang terbaik kepada orang tua kita. Karena perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini dijelaskan di dalam Al-Quran 5 ayat. Dan di dalam hadis Nabi ada 9 hadis yang menjelaskan tentang berbuat baik kepada orang tua. Karena barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan memberikan ganjaran kebaikan di dunia, lebih-lebih kebaikan di akhirat kelak. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Sembahlah Tuhanmu dan janganlah engkau menyekutukannya. Wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Quran surah An-Nisa ayat 36. Dari ayat ini Allah menegaskan kepada kita, jangan pernah berhenti berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena kunci keberhasilan kita itu terdapat pada orang tua kita. Orang tua inilah yang menjadikan wasilah kita hadir di dunia ini. Mereka inilah penyebab sehingga kita hadir di dunia ini. Maka wajib dan kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an hudan linnasi, sebagai petunjuk manusia. Al-Qur'an memiliki 114 surah dan memiliki 6.236 ayat. Ada 5 ayat yang menjelaskan wabil walidaini ihsanan.
berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 83, Quran surah An-Nisa ayat 36, Quran surah Al-Isra ayat 23, Quran surah Al-An'am ayat 151, dan Quran surah Al-Aqaf ayat 15. Dari kelima ayat ini menegaskan kepada kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Bisa kita wujudkan dalam bentuk tidak menyinggung dan tidak melukai perasaannya, memuliakan dan menghormati orang tua kita. Dan beruntunglah kita masih punya orang tua. Begitupun juga yang orang tuanya yang sudah tiada, jangan pernah berhenti mendoakan doa yang terbaik dan menghatamkan Al-Quran kepada orang tuanya dan dilimpahkan pahalanya kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada lagi bisa kita wujudkan dengan harta kita. Kita sedekahkan harta kita atas nama orang tua kita kepada pondok pesantren, sekolah agama, masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya. Kita atas namakan orang tua kita karena sebab kita juga akan mendapatkan pahala sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajak menuju kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Berbuat baik kepada orang tua, tentunya Allah akan memberikan balasan kebaikan-kebaikan di dunia. Allah akan berikan rezeki yang melimpah, anak yang soleh dan soleha, dan dia akan selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Ridho la firridhu walidaini, subtillah fik subtil walidaini. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Ini hadis ada 3 sahabat yang meriwayatkan. Yang pertama Imam At-Tirmizi, Al-Hakim, dan Ibnu Majah. Mudah-mudahan hadis ini selalu menjadikan pengingat kepada kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kisah seorang sahabat yang bernama Al-Qamah. Al-Qamah ini adalah sahabat Nabi yang taat beribadah. Dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Zakat dia tunaikan. Puasa dia tidak pernah putus puasanya. Bahkan sedekahnya pun selalu mengalir. Tetapi ketika di akhir hayatnya, dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat menelusuri, ternyata Al-Qamah ini memiliki orang tua yang masih hidup. Selama hidupnya dia pernah melukai perasaan orang tuanya, dan akhirnya orang tuanya pun tidak memaafkannya. Ketika Al-Qamah sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan Nabi pun mendatangi ibunya yang masih hidup dan menyampaikan kepada ibunya bahwa Al-Qamah akan dibakar hidup-hidup karena sekarang keadaannya dalam sakaratul maut seperti mayat yang hidup yang tidak bisa berdaya lagi. Terpaksa Nabi harus membakar dia hidup-hidup, dan sahabat pun sudah mengumpulkan kayu bakar. Mendengar itu, miris hati seorang ibu dan menangis, dan dia pun berkata kepada ya Rasulullah, ya Nabi, jangan engkau membakar anak aku sudah memaafkan anak aku. Bagaimanapun juga dia pernah aku kandung, dia pernah aku lahirkan, dan dia pernah aku rawat mulai dari kecil sampai dia besar. Aku sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Alhasil pun setelah Al-Qamah dimaafkan oleh orang tuanya, Al-Qamah pun bisa mengucapkan, bibir ini sudah bisa mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan Al-Qamah pun menembuskan napas yang terakhir dan akhirnya dimakamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kisah Al-Qamah ini memberikan motivasi dan mengingat kepada kita semua bahwa jangan pernah berhenti berbuat baik kepada orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, karena orang tua inilah yang menjadi kunci kebaikan kita, bukan hanya di dunia, lebih-lebih
nanti di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad an kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma atika rikabana wa rikaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minan nar. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma dafa'na al-bala wal bala wal waba wal khasya wal munkar was suyub wal mukhtalifata wa shada'id wal imhana ma dhahara min ma batana min baladina lil safil qaryatil marsusa hada khassa wa min al-mudan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azim wa la ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.